BPOM. Iya, gitu loh. Kalau misalnya produknya Doktif dirilis, harusnya produknya Heni Sagara juga dirilis semua. Ini enggak. Kenapa? Kenapa produknya si Bio Aqua nggak dirilis? Kan keadilannya di mana? Kalau rilis semua. Gitu loh. Kesalahannya produk Doktif yang 4 itu ditaruh di 1, 2, 3, 4 itu ngapain? Titipan BPOM, siapa yang nitip? Gitu loh. Doktif itu nggak ada. Udah pokoknya Doktif itu lempeng aja dari dulu dibilang mulai bergeser nih. Yang namanya Nirwansyah. Ya, lawyer yang katanya lagi getol-getolnya mendatangi BPOM dibilang kenapa nggak Doktif dukung. Doktif dukung abis. Ya, bongkar mafia yang ada di dalam BPOM, oknum di dalam BPOM kalau memang ada, bongkar, sok atau bongkar sebongkar-bongkarnya. Ngapain Doktif nggak dukung? Gitu loh. Mana sih Doktif itu sejak kapan sih Doktif itu mau bergabung sama pendukung Merkuroy misalnya, kan nggak mungkin. Nah tapi kalau nggak tidak mengandung Merkuroy terus orangnya Doktif jelek-jelekin, itu kan dosa. Nggak mau Doktif ikut dosa-dosa jariah kayak bujur-bujur yang nepos kayak nepos. Lu masuk neraka, nerakanya sendiri pos. Ya kalau Doktif nggak mau. Kalau memang ternyata tidak terbukti ya, tapi dirilis kayak Doktif ini pengalaman Doktif itu kesalahannya apa kok sampai dirilis seolah-olah berbahaya gitu loh. Itu ada kesalahan apa? Sementara yang dia senamatnya 0, Bio Aqua apa produknya dulu tuh Daviena yang begitu, Sanska body lotionnya yang siapa SS, Bio Aqua, belas nggak muncul, nggak dirilis, gitu loh. Apa kan keadilannya nggak ada. Malah yang Merkuroy ada serum skincare tuh, serum skincare Merkuroy positif, nggak dirilis, gitu. Ada apa sih sebenarnya BPOM? Diperiksa dari siang sampai malam sama penyidik Polda Jabar. Jangan kira Doktif ini nggak diperiksa. Doktif ini kooperatif. Dipanggil suratnya, ada surat panggilannya. Doktif ngakuin. Nggak perlu kalau misalnya Doktif ngakuin nggak ngakui kalau Doktif nggak dipanggil. Ngakuin. Doktif dipanggil sama Polda penyidik Jabar. Doktif nggak akan ngeles. Apa yang Doktif sampaikan semua ini fakta by data, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nggak takut. Gitu. Ada panggilan dari penyidik Polda Jabar, Doktif kooperatif. Meskipun pada saat terima kaget. Bujur apaan ini? Orang Doktif kenal aja enggak? Ada sayembara 1 miliar juga enggak ada yang memenangkan. Itu kalau memang Doktif bayar bujur, Doktif kooperatif. Berangkatlah Doktif ke Polda Jabar, diperiksa tuh dari siang, selesainya kurang lebih sampai jam 10 malam. Coba. Ya kan? Dia udah sholat. Gitu. Ya kan? Kok bisa? Gak adil banget. Tiba-tiba ceder, ya kan? Tiba-tiba ceder. Muncul nama Dr. Oki Pratama, transfer 20 juta. Lemes. Langsung rasanya. Sedangkan Dr. Oki tidak pernah diperiksa di Polda penyidik Polda Jabar. Langsung lemes itu Doktifnya. Loh. Jadi ini rencananya arahnya ini kemana? Ke Doktif yang mau nyerangnya ya? Oh, jadi nanti mungkin arahnya ini kok Doktif yang diserang. Pengumuman rilis BPOM 1, 2, 3, 4 Doktif yang dirilis. Ya kan? Penyidik Polda Jabar, Doktif yang diserang. Habis. Ini maksudnya arahnya kemana sih ini? Siapa sih ini yang kayak ngerasa memiliki instansi ini? Kok seenak kali kalian ini? Nggak ada. Gitu loh. Sampai kapanpun Doktif akan kejar kalian. Siapa nih pelakunya ini? Merasa di atas angin banget mentang-mentang koneksinya banyak, hartanya banyak, followernya banyak, gitu. Giliran ketemu Doktif nanti udah kayak ayam sayur semua. Kapan Doktif melakukan black campaign? Nggak pernah Doktif ingin melakukan black campaign ngancurin usaha orang tuh, nggak pernah, terbesit aja nggak pernah. Tapi kalau memang pengusaha yang memang jualan Merkuroy, jualan etiket biru bebas, itu layak untuk dihancurkan. Kayak misal Halim yang aku lencir, ya. Itu lawyernya siapa namanya? Michael Sugijanto ya namanya. Sugijanto. Ya, Michelle Halim kemarin preskon berdua tuh. Ya. Kan Doktif ini jelas bilang, Michelle Audrey Halim tuntut Doktif ngomong produk lencir berbahaya. Tuntut dong. Itu. Karena kayak seperti misalnya Doktif menuntut yang namanya Intan Rahma. Karena dia bilang produk Doktif berbahaya, Doktif laporin.
Sejak kapan dokter menjual produk berbahaya? Dokter laporkan meskipun kelasnya kelas guguknya nepos. Dokter laporkan, nggak peduli, gitu loh. Kelas istilahnya ya siapa sih, ini kan bayaran ya. Apalagi dokter Oki bilang kalau Intan Rahma itu bosnya adalah dokter Oki. Itu dokter itu sakit hati banget loh kalau inget kata-kata itu ke dokter Oki itu. Benar, dokter ini bukan istilahnya pengen cari masalah sama dokter Oki. Kok tega ya dokter Oki kayak begitu gitu loh. Hah? Tahu yang namanya Intan Miss Gosip tuh begitu getolnya menyerang dokter, malah ngakui kalau atasannya itu adalah dokter Oki, bukan Fitri. Itu kayak apa ya, kayak nyiram apa gitu loh. Di luka dokter kayak, ih ya Allah tega banget. Gak nyangka gitu loh. Selama ini kayak apa, dokter itu percaya sama dokter Oki itu kayak apa. Gitu, kok bisa sih? Terus gak dipanggil juga di penyidik Polda Jabar. Ini ada apa dengan dokter Oki? Apakah dokter Oki memang ada pelindungnya? Gitu loh. Atau kalau memang tidak bersalah dipanggil dong penyidik. Tampilkan dong, dan dokter Oki pun harusnya juga menerima surat panggilan, bukan cuma dokter. Coba kalian mikir aja guys, mikir gitu loh, ada apa dengan kok kayaknya dokter itu berusaha diserang gitu loh, ada apa? Dan Bepom nggak perlu takut dengan dokter, nggak akan mungkin dokter itu manipulasi data ya, terus ngambil produk orang dokter oplos kayak si terdakwa DRL. Nggak mungkin, dokter itu membantu. Kalian kan bilangnya nggak ada dana untuk penyelidikan, nggak ada dana untuk ngetes uji lab. Dokter pakai dana pribadi loh, dan itu bukan cuma ratusan juta. Dokter itu mengeluarkan untuk uji lab. Ya, jadi jangan diserang dong Bepom, dokter ini. Ajak diskusi gitu loh. Ayo dok, apa nih. Oke, kita menemukan ini nih Bepom. Ayo tindak tegas, segera. Misalnya lencir nih, positif senosat, lakukan penarikan, press release. Daripada nanti korban ada yang meninggal, gimana ceritanya gitu loh. Gitu dong. Ini enggak, lencir udah dilaporkan. Ya udah viral kasusnya. Malah ownernya petentang-petentang preskon. Gitu loh. Sementara Bepom sudah menerima surat nih dari Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tentang pemalsuan nomor izin edar dari lencir. Kan harusnya MD, kenapa jadi NA? Terus NA-nya satu buat beberapa produk. Ini kan udah jelas ngaco gitu loh. Udah jelas ngaco. Ayo dong, di mana dokter ini apa ya? Masyarakat biasa yang ada rasa kasihan gitu loh sama masyarakat yang lain yang udah berharap kalau pengen langsing dengan iklan-iklan yang dilakukan oleh Michelle Halim. Lencir bisa menurunkan berat badan kalian. Ya kan, nanti pengen berat badannya kayak aku, jadi minum lencir, itu kan nipu, itu kan marketing kotor. Gitu. Nah, Bepom nggak ada gerakannya. Sementara Doktif Approve dipermasalahkan. Masalahnya apa kalau misalnya Doktif Approve? Coba, Tasya Farasya Approve nggak ada masalah tuh bertahun-tahun. Bepom, kenapa jadi Doktif Approve jadi Bepom jadi masalah? Sementara Doktif Approve itu kan sebenarnya uji lab sendiri, dokter uji lab sendiri. Terus senang dengan produk itu, dokter approve karena dokter senang. Masyarakat beli nggak dirugikan. Nah, masalahnya Bepom apa? Kan nggak ada. Apakah takut kalah saing? Kan nggak lucu Bepom kalah saing sama dokter cuma masyarakat biasa. Ya kan? Gitu loh. Jadi ini banyak banget kejanggalan. Ada apa ini semua? Ada kekuatan besar. Gitu loh, yang ingin meruntuhkan perjuangan dokter. Sayangnya dokter nggak akan mau mundur. Gitu. Prof Taruna, tolong Prof, ini ada yang bermain di situ Prof. Gitu loh. Kalau Prof Taruna kan nggak akan mungkin ngurusin yang kecil-kecil kayak begini, nggak akan ngurusin. Ini ada orang-orang nih di bawahnya beliau yang akan menjatuhkan, merontokkan nama Bepom. Gitu loh. Selama ini dokter itu bener-bener ngebelain Bepom loh. Tapi kalau dokter lihat semakin kesini, ini semakin ada sesuatu yang aneh nih. Gitu. Bahkan Prof Taruna bilang mau review tuh nggak ada masalah, nggak pernah ada masalah. Mau dokter approve pun ya nggak akan ada masalah. Ya, tapi kalau akan menerima tuntutan, ya itu resiko sendiri. Dokter mereview sesuatu nih, misalnya dengan nama misalnya BioAqua apa, gitu ya, itu false claim. Ya, ternyata hasilnya niacinamide-nya 0. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau dituntut sama BioAqua, ya dokter harus siap dokter. Ternyata, karena emang faktanya BioAqua yang kemarin itu dokter review tuh memang zinc-nya niacinamide-nya nggak terdeteksi. Nah gitu.
Tapi kok ya gak dirilis-rilis. Produknya Doktif yang kesalahan yo pabrik dirilis. Digoreng nggak sama seolah-olah produk Doktif nggak bener tuh produknya Dopeng tuh yang nggak bener ini. Padahal udah jelas sudah nggak ada, ganti formulasi, ganti enak, goreng habis. Udah jadi materi. Sementara skincare yang mengandung merkuroy ditutup. Nggak diumumin, nggak dirilis-rilis. Selencir, nggak dirilis-rilis. Tomato Doktif melaporkan dari bulan Desember. Itu Doktif hampir tiap minggu tuh maksa itu supaya BPOM ngerilis. Akhirnya dirilis tuh di bulan Maret. Coba kalau nggak dirilis guys, itu yang namanya Suneo petentang-petenteng ya, sama persis nih kayak Misal Halim. Persis kelakuannya kayak Misal Halim, petentang-petenteng. Ya kan? Nah, begitu White Tomato dirilis sama BPOM, Suneo kayak apa ngomongnya? Tiarap masuk sel kan? Dokter juga mau kayak gini nih kasusnya nih, sama nih Misal Halim nih. Gitu loh. Lo petentang-petenteng, begitu dirilis prosesnya cepat, lo juga nyusul Suneo. Udah bareng kan, kalian bisa ketemu tuh bestian tuh di dalam situ tuh. Udah. Sama pelaporannya juga sama di wilayah Banten. Rumahnya Doktif di situ. Nanti kamu juga tempatin di pengadilan negeri di lapas pemuda cewek kan ada. Ya kan? Sama udah. Kayaknya jangan petentang-petenteng. Ini namanya sayur guys, sayur sayur. Tiba-tiba dari BPOM. Ini langsung ini namanya sayur. Ini namanya pelecing kangkung. Pelecing kangkung dari rumah makan Taliwang. Taliwang bersaudara. Di Bali ya, ini namanya ayam bakar Taliwang. Ya Allah, tadi satu kebanyakan lah ini. Jadi ya, Bapak itu udah ya? Sudah lah Bapak itu. Banyak amat. Salah kita tadi harusnya. Ica ya? Apanya? Hah? Ica bantuin ya. Riko lah. Oh ternyata ayam Taliwang tuh banyak amat ya, satu ayam loh ini. Salah tadi pesennya. Oh iya sama. Kok tak bantuin ya kok? Ya udah aman kalau kayak gitu. Oke, udah aman kita. Guys, jadi ini yang namanya ayam Taliwang ya. Ica tuh dicari sama Johnny. Siapa? Hai Kak John. Ya ini ayam Taliwang halal kan, kok agak-agak sulit ya. Jadi Doktif harus makannya kan yang halalan thayyiban. Ya, pelecing kangkung, ayam Taliwang. Udah guys, makannya itu aja. Ya, kalian juga harus makan makanan yang sehat. Jadi kalau makan ayam harus pakai makan sayur. Jangan sampai nggak suka makan sayur. Itu tuh paling benci kalau ada pasien yang bilang, saya nggak suka makan sayur dok gitu. Kalau Doktif nggak suka makan buah, masih oke karena ada gula di situ. Tapi kalau sayur nggak ada guys, wajib. Tapi kan terpaksa karena daripada dibuang. Tapi kalau disuruh milih nggak mau. Kalau disuruh mau nggak makan buah nggak mau. Doktif nggak suka buah karena manis. Ya. Kecuali salak. Karena aku udah manis. Ya salak manis. Jangan gitu dong, bongkar-bongkar aja. Masa ngomong kayak gitu tiba-tiba lu ngomong Ya, salak. maaf ya. Gitu. Ikan beda. Salak kan belinya kan di sini juga. Baru makan salak kan kalau ke Bali aja Riko. Jadi Doktif itu suka yang namanya salaknya salak pasir guys. Enak banget salaknya. Kalau kalian ke Bali kalian harus makan salak. Ya. Betul. Jadi Doktif juga setuju. Jadi Prof kayaknya BPOM terus diperiksa deh Prof. Karena kan BPOM ini kan ada di bawah naungan di bawah naungan presiden langsung gitu. Karena ini udah nggak bener, bingung Doktif ini kok enak kali ya, Enak kali loh. ngerilis produk Doktif di nomor 1, 2, 3, 4 seolah-olah Doktif ini jualan markura, jualan berbahaya gitu. Sampai sedih tuh banget ini. Kemarin udah bertubi-tubi dok sakit hatinya tuh kayak gini guys. Pada saat Dokter Oki chat itu Doktif masih bisa terima lah ya, maksudnya masih oke lah. Tapi pada saat namanya Dokter Oki muncul di persidangan sebagai mentransfer 20 juta ya, dan ternyata setelah Doktif tanya ke penyidik juga ternyata ada bukti bahwa transfernya nggak cuma itu. Jadi transfernya nggak cuma sekali, ya transfernya ada beberapa kali sebenarnya. Setelah Doktif tanya itu ke penyidik, gitu loh, bener ternyata. Rasanya itu langsung, ya Allah cek Dokter Oki, apa yang kamu lakukan sebenarnya di belakang ini, di baliknya Dokter itu sebenarnya apa yang kamu lakukan, gitu loh. Ya, kan sekarang bilang misalnya, Dokter tanya, kamu pasti deket kan sama yang namanya Nepos Dokter Oki. Udah sekarang kita mah nggak usah chat atau belakang nggak usah deh. Kalau mau ini mending kita ngomong di sini aja deh, biar masyarakat juga tahu, gitu loh. Layak nggak sih kamu bercandaan? Dokter sudah cukup loh. Dulu ingat nggak guys? Dulu pada saat Dokter itu ada masalah dengan yang namanya terdakwa DRL, ya. Dokter Oki itu kan bikin brand bareng namanya Grand Skin. Ingat nggak guys pada saat itu? Mereka bertiga bikin tuh Dokter Oki, terdakwa DRL sama Dokter Eccles.
Mereka bikin. Itu dokter sempat sedih loh, bilang, Dokter Oki ini gimana sih ceritanya? Dokter Oki deket sama Doktif. Tapi di satu sisi bikin brand namanya Grand Skin. Bergabung sama si terdakwa DRL. Pada saat itu Suneo kan namanya, bergabung sama Suneo pada saat itu ya kan. Masih belum terdakwa pada saat itu. Bisa bergabung dengan Suneo. Itu gimana sih ceritanya? Itu kan nyakitin hatinya kakak. Gitu loh. Nah terus Dokter Oki bilang, ya dok, karena apa ya kak? Karena sudah ini apa namanya, sudah ada dari dulu gitu loh. Jadi sebelum muncul kakak ini kita udah ada perjanjian gitu kan. Nah terus kakak juga bingung. Terus dokter juga bilang, loh bukannya kamu tuh ada masalah ya sama terdakwa DM sama Suneo ya? Kan Suneo juga nyerang kamu. Kok kamu bisa kerjasama sama orang yang nyerang kamu? Kalau dokter tuh nggak ngerti loh guys, maksudnya tuh nggak ngerti. Kok bisa gitu loh? Yang nyakitin dia terus diajakin kerjasama. Berarti kan ini ular loh, si Suneo ini ular nih. Masa kerjasama kan bisanya kerjasama sama sesama ular. Kok bisa Dokter Oki kerjasama? Gitu loh. Kan aneh. Sementara di satu sisi si Suneo-nya nyerang Doktif. Pawangnya. Suneo-nya nyerang si Pawang ular. Oki gitu loh. Ini pertemanan apa sih sajane iki? Ngono loh. Ini pertemanan guys, tolong dong ini aduh jelasin gitu loh. Ini sebenarnya ini pertemanan apa sih ini? Gitu kok bisa sih berbisnis tapi saling menyerang ngono loh. Misalnya gini, Doktif itu ngejualin Noera, ya kan? Nih produknya Noera kan gak ada masalah tuh, berarti jualin Noera. Terus di belakang layar di brand yang lain, misalnya di After My Skin lah. Terus Doktif ngomong sama owner My Skin, tahu nggak? Itu yang namanya owner Noera itu jualannya tuh ini loh buruk loh, begini loh ngejelekin. Nah, apa nggak bingung yang namanya Noera juga kalau ngeliatin Doktif? Jadi Doktif tuh gak ngerti ini pertemanan apa sih kalian ini. Dokter Oki berteman dengan Nepos. Ya atasannya Intan Miss Gosip. Sementara Intan Miss Gosip itu ya bayarannya sih guguknya bukan bayaran sih guguknya sih Nepos. Lah kok iso nah, berkumpul ini loh, kok bisa berkumpul kalian ini ya Allah Gusti Allah gitu loh. Kok bisa sih kalian ini ngerinya. Doktif tuh kalau ngeliat pertemanan kalian tuh ngeri loh. Bener. Ih, naudzubillah min dzalik kok bisa begitu. Ya apa Cak? Coba Cak jelasin Cak, pertemanan apa itu Cak? Pertemanan karena lambung. Ini ada yang ngomong, itu namanya main dua kaki dok. 10. Kayaknya enggak deh kayaknya. Kalau main dua kaki kenapa sama Suneo juga? Ayo. 3 kaki. Yang sama SS? 4 kaki. Udah semua karena lambung. Heran Doktif itu. Ayo. Ngomong gosipnya apa? Ada Tabayun sama SS gak ono? Tabayun kapan Tabayun deh? Dia bilang Tabayun lagi kenapa kasusnya nggak naik Tabayun? Oh kenapa kok nggak ngebelain si Mirwan itu apa bongkar mafia di Bepom? Tak dukung lah siapa enak ae. Itu siapa gitu loh, briefingnya siapa itu briefing? Sedangkan terbukti transfer 20 juta ke buzzer. Kalau Dokter Oki enggak, terus siapa itu yang briefing bisa serentak bersama-sama itu loh? Kaget guys, kaget. Apalagi kalau lihat bukti-buktinya dikasih tahu penyidik. Tepok jidat aja dari sini. Tepok jidat, udah ini plot twist banget deh. Gitu. Kasih tahu dok, ya emang kita sudah pernah yang namanya gerebek rumah. Ya, beritanya mana? Kok gerebek rumah, kok beritanya nggak ada? Coba kalau rumahnya ada yang digerebek. Wah, buzzernya luar biasa, ngecernya. Rumah Doktif digerebek begini, begitu. Nah, menjengkelkan banget ya. Guys, ini udah waktunya makan, yuk kita makan ya. Berhubung kita mau makan, mana kita end live dulu. Oke baik. Iya. Terus juga jangan lagi bilangnya nanti apa ini bilangnya. Nikita Mirzani itu masuk gara-gara Doktif. Wah, tak ya. Tanyakan sama Dokter Oki. Tanyakan sama Dokter Oki. Ya kenapa bisa masuk? Ya gitu aja. Lu berani Tanya aja biarin. Ada orangnya. Dimatiin aja yuk. gitu ya guys ya. Nanya. Gak ada jadinya. Apa urusannya? Gak ada urusan itu. Doktif tuh gak ngerti sama sekali. Soal yang namanya 4M 4R gak ngerti blas. Paham gak? Bahkan Doktif yang menanyakan itu. Dan mereka tahu itu bagaimana Doktif menanyakan ke Dokter Oki dan Nikita. Ya, jadi jangan iri gara-gara 4M. Iri kan gak terima duit 4M. Makanya Nikita masuk tuh gara-gara Doktif. Sekarang gak terima 4M kan. Idih. Bener-bener ya tak habisin loh yang ngomong kayak gitu bener. Mau dibongkar semuanya. Hah?
Mau dibongkar siapa yang meres sebenarnya? Kalau target sebenarnya logikanya gini. Huru haranya kan muncul kan pertama sasarannya si Heni tuh, HS toh, Heni Sagara toh. Iya. Sebenarnya cuma kalian pikir aja. Sebenarnya yang harusnya meres Heni Sagara itu kan Doktif. Bener nggak logikanya? Iya dong. Sebenarnya kalau pengen meres kan harusnya kan yang diperes kan Heni Sagara dong. Coba tanya anak ke Heni, kapan Doktif meresnya? Pernah nggak minta 1 peser rupiah pun ke Heni? Tanya. Gitu loh. Jangan tiba-tiba diperintir. Oh, Nikita Mirzani itu masuk gara-gara Doktif itu iri nggak terima 4M. Cuy. Yang meres itu siapa? Hah? Yang minta 500 miliar sampai 1 T itu siapa? Yang persaingan bisnis yang ingin menghancurkan usaha orang itu siapa? Gitu loh. Kok ke arahnya kok ke Doktif? Mulu ditumbalin Doktifnya gara-gara diem. Udahlah, Doktif diem aja lah, nggak apa-apa. Doktif maafin, dimanfaatin ya udahlah nggak apa-apa, dimaafin. Oh sampai titik sekarang udah ada, udah nggak ada ya. Sekarang kita bongkar-bongkaran aja. Udah, nggak usah kita nanti melalui chat melalui apa. Udah begini aja deh. Udah kalau emang mau nulis kita mau nulis di publik biar masyarakat pada tahu. Udah, itu aja udah. Tidak ada dusta di antara kita. Benar? Setuju? Setuju. Setuju ya, tidak ada dusta di antara kita sudah. Mau bestian sama HS terserah. Udah. Ini mah gue udah marah banget. Kok Suruh kesel? datang HS. Jengkel yang di titik yang bener-bener gitu loh. Di titik udah muaknya luar biasa. Diselamatin, ditutupin. Tetap aja Doktif tadi. Tetap aja dikhianatin. Ditutup belakang. Mentang-mentang suka tusuk dari belakang. Apa sih Riko ini? Lupa. Maksudnya sate. Sate, Enggak. ayam, daging. Jangan jahat. Si orang yang jahat sama Doktif itu yang bales itu Allah langsung. Iya, paham ya? Oke. Ya, jadi jangan nanti Kak. Assalamualaikum. Jangan. Kasihan nanti kalau Allah sudah turun, hancur semua kan. Tuh lihat Suneo. Lihat Suneo tuh kalau azabnya Allah sudah turun ke Suneo, lihat kayak apa itu. Udah sengsaranya dia pede banget merasa kebalukum di atas angin, gak akan bisa masuk sel. Sekarang dia setiap malam dia menangis di selnya situ. Ya. Jadi udah jangan. Ya, gak ada Doktif takut-takutnya. Oke? Oke guys ya. Ini siap dimakan. Pamit dulu ya. Ayam talibang sudah siap dimakan Doktif. Kalian siap-siap aja ya para yang owner-owner nakal yang sudah ingin menumbalkan Doktif. Ya, yang ingin menumbalkan Doktif nanti kayak gini loh nasibnya nanti ya. Pengen menumbalkan Doktif nasibnya kayak gini. Tak kriuk-kriuk. Habis kalian ya. Udah. Oke ya guys ya Doktif. Pamit dulu, selamat makan. Love you all. Bye-bye.